Conceptualizing the leveraging process atau proses yang memanfaatkan konseptualisasi ini adalah proses yang menghubungkan merek untuk beberapa entitas lain ataupun beberapa faktor, sumber atau orang yang terkait, tempat ataupun hal-hal yang dapat membuat suatu set asosiasi yang baru dari merek untuk entitas serta mempengaruhi asosiasi merek yang ada. Hasil dari conceptualizing the leveraging process ini terbagi atas dua. Yang pertama adalah penciptaan asosiasi merek baru dan yang kedua adalah efek pada brand knowledge yang ada. Nah, penciptaan asosiasi merek yang baru ini maksudnya dengan membuat hubungan antara merek dan entitas lain, maka konsumen dapat membuat asosiasi mental dari merek untuk entitas lain. Nah, akibat yang ditimbulkan adalah akan ada keterkaitan atas suatu asosiasi ataupun semua asosiasi terhadap penilaian, perasaan, dan sejenisnya yang terkait dengan entitas itu. Secara umum, asosiasi merek yang sekunder ini paling mungkin untuk mempengaruhi evaluasi atas suatu produk. Nah, ketika konsumen juga tidak terlalu peduli dan merasa bahwa mereka tidak memiliki pengetahuan untuk memilih merek yang tepat, jadi mereka cenderung membuat keputusan untuk suatu brand atau membuat suatu pertimbangan sekunder seperti apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka rasakan, ataupun atas apa yang mereka tahu tentang negara produk itu berasal dan tokonya berlokasi di mana dan beberapa karakteristik lainnya. Yang kedua adalah efek pada brand knowledge yang ada. Nah, efek-efeknya terbagi atas tiga. Yang pertama adalah awareness and knowledge of the entity, atau kesadaran dan pengetahuan tentang entitas itu. Jika konsumen tidak memiliki kesadaran ataupun pengetahuan tentang entitas sekunder, maka jelas bahwa mereka akan mendapat transferan informasi dari entitas yang itu. Jadi, konsumen akan menyadari bahwa entitas itu memegang beberapa asosiasi yang kuat, menguntungkan, dan bahkan unik tentang hal itu, juga memiliki penilaian yang positif tentang hal itu. Kemudian yang kedua adalah meaningfulness of the knowledge of the entity. Nah, meaningfulness dapat bervariasi tergantung pada merek dan konteks suatu produk. Beberapa asosiasi, penilaian, ataupun perasaan mungkin terlihat lebih relevan bila produk tersebut memiliki nilai. Nah, sedangkan yang lain lebih mengarah kepada mereka, para konsumen yang hanya memiliki sedikit koneksi. Dan efek yang ketiga adalah transferability of the knowledge of the entity, di mana berasumsi bahwa beberapa memiliki potensi yang berguna dan asosiasi yang bermakna, penilaian ataupun perasaan yang eksis mengenai entitas dan mungkin bisa transfer ke merek tersebut. Nah, sebagai contoh seperti Avon Press Concert Crusade, di mana program marketingnya membangun brand awareness melalui recall ataupun pengakuan untuk membangun citra dari brandnya, dan di mana penggunanya akan merasa lebih baik hati, lebih murah hati, lebih terasa diterima di lingkungan sosial, dan tentunya para penggunanya akan lebih merasa prestisnya lebih meningkat, sehingga brand mereka dapat dipercaya dan menyenangkan bagi para konsumennya. Nah, brand ini juga menciptakan suatu pengalaman melalui feeling ataupun partisipasi masyarakat dalam kegiatan Avon Press Concert Crusade ini. Jadi intinya, penilaian atau perasaan dapat mentransfer lebih mudah bila konsumen melihat kesamaan antara entitas dan merek, maka kemungkinan mereka lebih besar akan menyimpulkan bahwa ada persepsi yang sama tentang merek itu.